Namanya Bella, orang biasanya memanggil dengan Ci Bella, wanita Cindo Surabaya, berusia sekitar 32 tahun, cantik dan baik. Dia itu putri satu-satunya dari majikanku, Tuan Joni dan Nyonya Linda, pasangan pengusaha kue, berusia setengah baya. Tapi, aku baru mengenal Ci Bella, setelah dia pulang kembali ke Indonesia. Katanya dia sudah cukup lama tinggal di Australia. Hanya saja, aku nggak pernah tahu kenapa Ci Bella sangat lama di Australia. Dia baru pulang, setelah aku bekerja di sini 2 tahun. Malah, tadinya ku pikir putrinya majikanku itu tak akan pulang ke Indonesia lagi. Sebab katanya, dia udah marit di sana. Dan, setiap akhir tahun menjelang tahun baru, kedua majikanku yang pergi ke Perth untuk berlibur sekalian menengok putrinya. Jadi, pas Ci Bella pulang ke Indonesia, aku beneran baru tahu kalau putrinya majikan aku memang beneran cantik dan baik. Ya, namanya juga berdarah Cindo, kulitnya putih bersih, bodinya bagus banget, terbentuk karena orangnya rajin olahraga. Tubuhnya proporsional, hampir setinggi diriku yang 173 cm, kalau berjalan agak membusung, menampilkan pesona. Sangat membusung, namun, bukan sombong, malah terkesan percaya diri, dengan semua kelebihannya yang alami. Matanya bening, tidak bulat sempurna, namun tidak pula terlalu sipit seperti Tuan Joni dan Nyonya Linda, orang tuanya. Pokoknya, di mataku Ci Bella itu wanita yang sungguh sempurna, bukan saja soal penampilan fisik, tapi juga hatinya baik. Awalnya ya, aku agak takut dan sungkan sekali sama dia, soalnya pas pertama datang, dia suka pakai bahasa Inggris. Jadi kesannya, sangat berpendidikan dan tekanan nadanya tegas banget, jadi kupikir dia itu galak, jutek, dan suka marah-marah. Apalagi, aku sendiri cuma lulusan SMA dan dulu suka bolos pas pelajaran bahasa Inggris, makanya aku takut kalau salah. Takutnya, salah sangka, disuruh ngapain sama dia, nggak tahunya aku malah ngapain yang lainnya, kan bisa salah. Kayak siang itu, Ci Bella menyuruhku untuk bikinin dia jus buah, tapi malah salah. Dia bilang watermelon, ku buatkan melon. Ya aku juga nggak tahu kalau yang dimaksud adalah semangka, bukannya buah melon, jadi salah deh aku buatin. Namun, gara-gara buah semangka dan melon itu, aku akhirnya jadi punya pengalaman yang sangat indah sama dia. Dan, dari situlah aku jadi tahu, kalau Ci Bella bukan saja cantik, tapi, aduh, dia sangat baik sekali terhadap diriku ini. Selama 2 tahun bekerja di rumah majikanku, aku memang mengerjakan tugas pembantu rumah tangga di rumah. Walau aku ini lelaki tulen, tapi itulah nasib hidupku. Awalnya, aku ngelamar jadi petugas security, malah jadi pembokat. Dulu, pertama kali merantau di kota Surabaya ini, aku ikut pendidikan satpam, mau kuliah tapi aku nggak ada biaya. Makanya, pamanku di kampung nyaranin ikut pendidikan satpam aja, biayanya nggak mahal dan 6 bulan selesai. Ya setelah 6 bulan pendidikan, aku disalurkan sebagai tenaga security di sebuah perbankan swasta di kota ini. Namun, baru 2 bulan kerja, aku sudah ditarik lagi hanya gara-gara katanya aku sering telat datangnya dan lelet orangnya. Setelah itu aku coba aja ngelamar sendiri jadi security komplek di perumahan lumayan elit, tempat tinggal majikanku. Saat itulah, tanpa sengaja aku ketemu Nyonya Lin, istri Tuan Joni. Kata beliau, kamu mau nggak jadi pembantu saja? Soalnya security kompleks udah penuh dan nggak bakal ada lowongan. Kebetulan dia sedang nyari pembantu tapi yang cowok. Saat itu aku senang ditawarin kerjaan, namun aku nggak yakin karena aku kan ikut pendidikan satpam, bukan pembantu. Lagian, biasanya kan pembantu rumah tangga itu pekerjaan seorang wanita, bukan lelaki bertubuh tegap kayak aku. Jadi, kutanyakan pada Nyonya Linda, apa beneran serius nawarin aku jadi pembantu, soalnya aku nggak pernah. Tapi Nyonya Lin malah tertawa, katanya, saya sama suami memang butuh pembantu yang cowok saja saat ini. Soalnya saya nggak mau, kalau suami saya main gila lagi sama pembantu kami, saya trauma pakai pembantu yang wanita. Karena suami saya udah seringkali ketahuan sama saya, apalagi kalau pembantu kami berstatus janda, pasti deh.
Pokoknya kalau kamu mau jadi pembantu di rumah kami, kamu akan dikasih fasilitas kamar, makan ditanggung, dan gaji besar. Nyonya Linda serius banget nawarin saat itu, dia juga ngasih uang 1 juta padaku, katanya aku boleh pikir-pikir saja dulu. Ya ada 2 atau 3 harian aku mikirin semuanya. Apalagi, aku udah dikasih uang gratis 1 juta, hanya untuk mikirin. Akhirnya aku terima saja tawaran Nyonya Linda, sebab, dia juga janjikan gajiku bakalan di atas UMR, bisa 5 jutaan lebih. Pas aku balik lagi ke rumah beliau, Nyonya Linda dan Tuan Joni senang sekali karena aku mau menjadi pembantu mereka. Padahal, aku juga udah nanya apakah mereka percaya padaku, aku kan pembalap, alias pemuda berbadan gelap. Tampangku juga jauh dari kesan ganteng dan kalem. Aku peranakan Ambon Jawa, badan tinggi besar dan kulit sawo matang. Apakah Tuan dan Nyonya beneran percaya pada saya? Tanyaku, apalagi pas Tuan dan Nyonya keluar rumah, apa nggak takut? Soalnya tampang saya kan kata orang serem, jangan-jangan nanti malah barang berharga milik majikan hilang semua. Ya, aku tanyakan dengan polos saja pada mereka, soalnya biasanya kan orang cuma menilai dari kulit luarnya saja selama ini. Namun saat itu, Nyonya Linda meyakinkan diriku, katanya, saya sama suami tahu kok mana orang yang jujur dan mana enggak. Lagian, kamu itu dari awal juga sudah kelihatan lugu dan polos, walau tampang kamu emang agak garang sih, katanya. Pokoknya, mulai hari ini kamu kerja di sini deh. Soal tugas kamu, kan bisa dikasih tahu pelan-pelan dan bertahap sama saya. Dan, kamu jangan mikirin soal gaji, bila perlu kita kasih ini dulu ya, 5 juta sebagai gaji pertama untuk kamu. Nyonya Linda bilang begitu sambil menyodorkan amplop coklat berisi uang, tapi aku langsung menolak tangannya. Maaf Nyonya, saya nggak terbiasa, saya maunya digaji setelah membuktikan kalau pekerjaan saya sesuai dan berhasil. Saya siap mulai bekerja di sini, kalau Tuan dan Nyonya memang percaya pada saya, kataku, dan mereka pun tersenyum. Ya udah, lagian kalau pembantunya kamu, kan istri saya nggak bakalan marah-marah terus padaku. Timpal Tuan Joni saat itu, sejak itulah, aku mulai jadi pembantu di rumah mewah majikanku. Sudah 2 tahun aku kerja di sini, dan Cibela datang ke sini. Makanya, aku kadang nggak enak sama Cibela juga. Soalnya dia nggak pernah tahu kalau aku dan Nyonya Linda sudah pernah. Sebelumnya kenalin namaku Johan Irawan, usiaku 24 tahun, belum menikah, dan belum pernah punya wanita kekasih hati. Aku bekerja pada majikanku di saat baru ulang tahun ke-22, dan baru saja jobless setelah dipecat dari security perbankan. Selama 2 tahun bekerja pada majikanku, Tuan Joni dan Nyonya Linda, aku banyak berubah dan banyak punya pengalaman. Sebagai pemuda lulusan SMA, ikut pendidikan satpam, tapi pekerjaanku tiap hari malah jadi pembantu rumah tangga. Sehari-hari aku ngurusin rumah mewah majikan, mulai dari bersih-bersih, mencuci, dan ngurusin keperluan makan mereka. Emang awalnya butuh adaptasi, soalnya aku lelaki dan gak pernah kepikiran bakal ngurusin urusan rumah kerjaan pembantu. Tapi, aku bersyukur bisa cepat belajar, apalagi sejak kecil aku ikut paman dan bibiku, jadi sudah biasa kerja dari dulu. Majikanku, Tuan Joni dan Nyonya Linda, pasangan pengusaha berusia kepala 5, mereka kelihatan serasi dan harmonis. Tuan Joni tampan dan Nyonya Linda cantik menawan, kulit mereka putih, dan bermata sipit, khas Cindo, sikap mereka ramah. Mereka juga sangat baik padaku. Sejak aku bekerja pada mereka, aku sudah diberi fasilitas kamar, makan, dan gaji lumayan. Apalagi ketika mereka tahu kalau ternyata aku ini lumayan pintar masak, resep dan pengalaman otodidak selama ikut paman. Jadi, sejak awal kerja pun aku sudah nyaman sekali bekerja di sini, daripada aku jadi security lebih mendingan begini saja. Tuan Joni dan Nyonya Linda juga sangat nyaman memiliki pembantu lelaki seperti diriku, nggak banyak bicara tapi bekerja. Soalnya dulu pembantunya selalu wanita, dan sempat ada masalah serius, ketika Tuan Joni malah begitu sama pembantu. Aku akhirnya tahu alasannya, kenapa Nyonya Linda menawariku jadi pembantu di rumahnya pas pertama kali bertemu.
Nyonya Linda nggak mau kalau suaminya kembali jatuh dalam kesalahan yang sama, bermain api asmara sama pembantunya. Si Mirna yang masih punya suami, si Tina janda cerai mati, sampai si Wulan yang nggak jelas statusnya, diembat sama Tuan. Makanya sekarang, saya maunya pembantu lelaki saja, biar Tuan kamu nggak bakal macam-macam lagi, kata Nyonya Lin. Lagian, kalau kamu yang jadi pembantu, kan bisa sekalian jaga rumah kalau kami kerja, karena kamu mantan security. Ya, Nyonya Lin kalau bicara suka belak-belakan. Dia ngomong gitu di depan Tuan Joni yang malu aibnya dibuka istri sendiri. Namun hal itu yang bikin mereka senang padaku. Sebab sejak kehadiranku Tuan dan Nyonya bisa akur dan harmonis kembali. Tuan Joni jadi berubah dan gak suka kepincut sama wanita lain lagi. Apalagi sama pembantu, aku kan lelaki, hehehe. Cuma, aku sempat kaget saja ketika suatu saat Nyonya Lin nyeletuk ke suaminya. Padahal saat itu aku baru sebulan kerja. Kalau papa macam-macam dan main api sama wanita lain, mama nggak akan ragu membalas kelakuan papa loh, katanya. Sekarang kan pembantu kita Johan, mama bisa nyuruh dia ngapain aja untuk membalas sakit hatinya mama ke papa. Saat itu kupikir hanya sebatas candaan, supaya Tuan Joni kapok jika mau mencari wanita lain, karena istrinya marah-marah. Dan, Tuan Joni pun kelihatannya sudah kapok beneran, soalnya sudah 3 kali dia kepergok sama Nyonya Linda di rumah. Konon, yang terakhir sama si Tina, pembantu yang lama, hampir saja jadi kasus karena Nyonya ngelapor ke polisi. Pas Nyonya Lin liburan ke Bali bersama orang tua dan kerabatnya, Tuan Joni yang nggak ikut malah memanfaatkan waktu. Selama seminggu Tuan Joni ditinggal karena harus ngurus bisnisnya di kota ini, dan selama itu pula semuanya terjadi. Bukannya berangkat kerja ngurusin gerai kue milik mereka, Tuan Joni malah makin betah di rumah, berdua bersama si Tina. Nyonya Lin akhirnya memergoki suaminya itu, setelah pulang dari Bali, karena dia nggak ngabarin bakalan pulang hari itu. Makanya, saya trauma deh kalau harus cari pembantu wanita lagi, mending yang cowok kayak kamu Jo, kata Nyonya Lin. Lagian, awas loh, kalau papa nyari di luar lagi, mama akan suruh Jo balaskan sakit hati mama ke papa, timpalnya lagi. Ya, karena ku pikir bercanda, saat itu ku jawab, siap Nyonya, saya akan setia dan patuh akan semua perintah Nyonya. Saya akan bekerja secara maksimal untuk menjaga rumah ini dan menjaga hubungan Tuan dan Nyonya tetap harmonis, kataku. Sementara Tuan Joni hanya tersenyum dan mengangguk manut sama istrinya, dia ngaku udah kapok dan tobat saat itu. Iya mama, lagian papa juga sudah sadar kok, papa malu sama Bella, putri kita, gara-gara kelakuan papa, Bella jadi menjauh. Papa dari muda suka macem-macem, makanya Bella malu punya papa kayak aku dan dia memilih hidup di luar negeri saja. Sekarang papa sadar mama, papa udah kapok deh, papa hanya mau nurut sama omongan mama, istriku tercinta, katanya. Sejak aku bekerja di sini, suasana rumah memang jadi berbeda, bisa kulihat kemesraan Tuan dan Nyonya majikanku. Mereka lebih sering menghabiskan waktu malam bersama di rumah saja, nggak pergi kemana-kemana sepulang tutup gerai kue. Seminggu sekali mereka liburan keluar kota, juga merasa nyaman karena sudah percaya kalau aku yang menjaga rumah. Ya di awal kerja, memang mereka seperti menguji diriku. Pernah aku bersihkan kamarnya dan ada uang banyak sekali. Uang tertumpuk di meja rias Nyonya, dan kotak perhiasan di situ juga dibiarkan terbuka, ada gelang dan kalung emasnya. Tapi karena sejak kecil aku sudah dididik paman dan bibiku untuk harus jujur, aku merapikan semua dan menyimpannya. Uang dan perhiasan milik majikan, kusimpan kembali di lemari, kemudian aku segera menghubungi Nyonya Linda. Lalu, suatu saat aku juga pernah disuruh ngirim uang cash 30 juta untuk sumbangan panti asuhan, aku disuruh bawa sendiri. Kutanya, kenapa nggak lewat transfer bank saja? Tapi kata Nyonya bawa saja langsung biar bisa digunakan oleh pengelola panti. Hingga, akhirnya di bulan kedua aku bekerja di sana, Tuan dan Nyonya bilang padaku kalau aku sudah lolos ujian. Sejak saat itu, mereka beneran sangat percaya padaku, walau tampangku emang garang, tapi hatiku polos dan jujur sekali. Akan tetapi, selanjutnya ujian tetap datang kepada diriku, bukan dalam bentuk uang dan perhiasan,
tapi indahnya kasih sayang. Pas itu, aku sudah 8 bulan lebih bekerja di rumah majikan, dan istilah kata aku sudah beneran jadi orang dalam. Tuan dan Nyonya sangat terbuka padaku. Mereka bahkan memintaku menjaga rahasia mereka satu sama lain. Tuan Johnny ternyata kambuh lagi, mulai bermain api sama wanita lain, konon, wanita dari Solo, pengusaha dan janda. Sementara yang bikin aku terkejut, Nyonya Linda juga memutuskan untuk membiarkan kelakuan suaminya yang kambuh kembali. Dia sudah bosan dan males ngurusin Tuan Johnny yang emang sudah nggak bisa dibilangin, dan nggak mau dengar istrinya. Kalau suamiku bisa enjoy dengan semua kelakuan dan kesalahannya, saat ini aku juga pingin enjoy sama diri sendiri, katanya. Ya, aku tak pernah menyangka kalau akhirnya Nyonya Linda bisa sampai seperti itu, membalaskan sakit hati pada suami. Di mata dunia luar, rumah tangga Tuan dan Nyonya majikanku tetap mesra dan harmonis, seperti tak ada masalahnya. Namun, di dalam, aku tahu semua itu palsu. Bahtera yang mereka bina, mulai rapuh dari dalam, bisa saja tenggelam. Walau usianya sudah 52 tahun, tapi penampilan Nyonya Lin masih sangat menarik dan terkesan lebih muda. Jika ia bekerja ke gerai kue milik keluarga, penampilannya sangat elegan pakai blazer dan celana kain branded yang mahal. Makeup nggak pernah tebal, selalu tipis, namun justru itu yang menampilkan aura kecantikan alami yang dimilikinya. Tapi, kalau sudah pulang ke rumah, penampilannya sederhana sekali, namun malah membuat jantungku suka berdebar. Biasanya dia hanya mengenakan kaos kasual santai dipadu celana legging ketat, nampak tak kalah dengan gadis remaja. Gaya bicara yang supel, terbuka, dan cepat akrab, membuat aku sering lupa kalau beliau adalah nyonya majikanku sendiri. Apalagi, kalau Tuan Johnny sedang keluar kota, dan Nyonya Lin tahu kalau suaminya sedang membohongi dirinya sebagai istri. Ngakunya Tuan mau ngurus rencana buka cabang baru di Solo, tapi nyatanya malah sibuk sama Bu Dewi, pengusaha di Solo. Pasti malamnya, Nyonya Lin langsung memanggilku untuk menemaninya, mendengarkan semua keluh kesahnya. Malam itu, aku masakin beliau menu deso saja, sayur lodeh tempe bosok sama tahu, lalu gorengan pindang dan sambal terasi. Nyonya Lin lahap sekali makannya, malah minta nambah beberapa kali. Katanya udah lama nggak makan masakan sederhana. Kalau tahu kamu bisa masak senikmat ini, dari dulu aja aku minta ke kamu Jo, kata Nyonya Lin, setelah kami makan malam. Ya, kalau Tuan nggak ada, Nyonya pasti mengajak aku untuk makan bareng di meja makan, biar bisa lebih lahap makannya. Tapi, aku heran kenapa malam itu sikap Nyonya Lin sangat berbeda pada diriku. Dia kelihatan pingin lebih akrab dan dekat. Sesekali dia mencubit lenganku, minta disuapin makannya, suaranya juga terdengar manja dan lebih menggoda. Setelah makan malam, boleh nggak aku mau ngomong sesuatu sama kamu Jo? Tapi, kamu jangan bilang ke Tuan ya Jo. Kali ini, aku pingin banget minta tolong ke kamu. Tapi, nggak tahu deh, kamu mau nggak ngebantuin aku, kata Nyonya Lin. Malam itu, dia kelihatannya sedang berusaha menghapus rasa gundah di hatinya. Nggak mau mikirin suami lagi. Biasanya, kalau Tuan Johnny keluar kota apalagi ke Solo, Nyonya Lin pasti sedih dan cuma mengurung diri sendirian di kamar. Maklumlah, mana ada wanita yang rela dan ikhlas jika tahu suaminya pergi bukan kerja, tapi kepelukan wanita yang lain. Namun, malam itu dia nampak nggak sedih lagi, sebab selama makan malam, aku juga berusaha menghibur dengan candaan. Waktu masih SMA dulu, aku juga biasa menghibur bibiku jika beliau sedang sedih dan kecewa sama kelakuan pamanku. Aku kan berdarah Ambon Jawa, jadi banyak punya cerita humor dan lelucon khas Timur, yang bisa bikin hati tertawa. Semua kemampuan dan pengalamanku akhirnya aku tunjukkan juga pada Nyonya Lin, sehingga beliau beneran bisa bahagia. Dia bisa tersenyum bahkan tertawa ringan, ketika aku ngasih joke yang belum pernah dia dengar juga cerita yang asing baginya. Saking senangnya, Nyonya Lin gak mau nyusahin obrolan kami, padahal saat itu sudah lumayan larut jam 1 malam lebih. Dari ruang makan di bawah, kami juga udah pindah ke ruang keluarga di lantai 2, sambil nonton berita malam di TV. Tapi kami gak beneran nonton,
malah asyik ngobrol sambil berbagi cerita dan joke yang seru membuatnya bahagia. Nggak terasa, aku juga udah bolak-balik dapur, nyiapin teh hangat dan cemilan sesuai pesanan Nyonya majikanku. Hingga akhirnya, Nyonya Lin berkata padaku, "Kamu tunggu bentar ya Jo, aku mau ganti pakaian dulu, terus kesini lagi." Nggak nyaman banget deh pakai kaos ketat sama legging kayak gini, mau ganti pakaian gaun pendek saja, kata beliau. Aku hanya bisa terpaku dan mengangguk, rasanya aku yang bakalan jadi nggak nyaman kalau dia pakai gaun pendek. Soalnya, dari tadi juga aku sudah merasa ada yang berubah pada diriku. Apalagi kami cuma ngobrol berdua di rumah ini. Walau pakai kaos dan legging, penampilan Nyonya Lin sangat menggoda, dengan semua anugerah yang lumayan besar. Nggak kebayang kalau dia pakai gaun pendek, lalu aroma parfumnya yang lembut menyapu saat duduk dekat denganku. Disinilah, aku merasa kali ini bakalan dapat ujian lagi, tapi bukan soal uang dan harta, melainkan soal yang satu itu. Aduh. Pikiranku jadi melayang entah kemana, hanya duduk menunggu di sofa, sampai tak lama kemudian Nyonya kembali lagi. "Gimana Jo? Lebih rileks kan kalau aku pakai gaun pendek ini?" tanyanya sambil langsung duduk dekat, terlalu dekat. Senyum manisnya mengembang, sorot matanya meredup, penuh makna kepadaku, dan tangannya meraih bahuku. "Kok kamu malah bengong Jo? Lanjut cerita lucunya, aku belum ngantuk masih pingin kamu temanin di sini," rajuk beliau. Dadaku makin bergemuruh, apalagi aroma parfumnya mulai mempengaruhiku, sampai lupa kalau aku hanya pembantu. Maaf Nyonya, saya cuma," balasku terbawa, tapi Nyonya Lin seperti memahami apa yang sedang kurasakan. "Nggak usah sungkan Jo, kamu kan udah lama kerja di sini, dan aku sudah menganggap kamu bagian dari hidupku. Ya walau kita berbeda kultur, beda warna kulit, dan beda latar belakang, tapi sebagai sesama manusia, kita tetaplah sama. Malam ini, jangan anggap aku sebagai Nyonya, dan aku nggak bakalan anggap kamu hanya sebagai pembantu. Aku sudah nggak tahan lagi Jo, sama sikap suamiku yang selalu seperti itu, dari dulu sering menduakan hatiku sebagai istri. Makanya, malam ini aku mau melepaskan semua kegundahanku, mau belajar berdamai sama keadaan yang kualami. Kalau dia bisa bahagia dengan jalan hidup pilihannya, kenapa aku harus menyiksa diri dengan memendam kemarahan padanya? Lebih baik, aku juga menikmati saja jalan hidup yang kupilih ini Jo. Kamu mau kan membantuku Jo? Tanya Nyonya Linda. Aku mematung sebentar, bingung harus bilang apa, soalnya dia bicara dengan sangat serius, seperti memohon padaku. Nyonya Lin memang sempat mengaku nggak enak hati mau minta tolong padaku, sebab usianya jauh lebih tua dariku. Dalam pikirannya, mana mau anak muda sepertiku untuk mendengar dan memahami apa yang diinginkan batinnya. Tapi dalam hati, pikiranku mulai goyah, Nyonya Lin sama sekali tak nampak lebih tua dariku, malah nampak begitu muda. Ku jawab, "Tapi Nyonya, apakah nggak akan jadi masalah kalau saya membantu Nyonya? Apa Tuan nggak akan marah? Lagi pula, saya belum pernah membantu orang sampai masuk beneran Nyonya. Takutnya, ada yang keberatan," balasku. Namun, di luar dugaanku, Nyonya Lin berkata jujur. Dia bilang sudah sering melihatku, kalau malam suka sendirian. "Kamu nggak usah bohong Jo, aku sering kok lihat kamu di kamarmu sendirian, kayak serius dan khusyuk banget. Apa salahnya sih kalau sekali-sekali kamu masukin aku, kan lebih baik daripada cuma sendirian kayak gitu Jo." Ucapannya sangat lembut, tatapannya sungguh mengandung sebuah keseriusan, dan tangannya menggenggam tanganku. Aku udah sangat baper malam itu, ingin rasanya langsung saja seperti itu terhadap Nyonya majikanku yang ada di hadapanku. Namun sebelum aku salah sangka, Nyonya akhirnya mengucapkan kembali dengan nada lirih dan sangat serius padaku. "Bantu aku Jo ya, aku pingin kamu masukin, aku pingin login, jadi mualaf, karena tiap malam aku lihat kamu khusyuk sholat. Aku jadi mikir, mungkin selama ini aku terlalu jauh dari Tuhan, makanya rumah tanggaku rapuh dan gak ada kedamaian. Kamu mau kan Jo, bantuin masukin aku?" tanya Nyonya Lin, suaranya lirih, aku beneran kaget mendengar keinginannya. "Ya kan, tadinya pikiranku udah aneh kayak kalian deh, kirain Nyonya mau minta aku masukin apaan gitu, padahal,
Hehehe. Ya udah, malam itu aku pun menjawab dengan bijak, bukannya saya nggak mau nyonya, tapi saya kan bukan ustadz. Saya cuma pemuda biasa, pembantu rumah tangga, hanya kebetulan saja saya rajin sholat dan tak pernah lupa berdoa. Soalnya, dari kecil saya sudah yatim piatu, nggak ada orang tua, dan saya janji selama hidup akan menjadi anak soleh. Biar suatu ketika, saya bisa bertemu dengan almarhum ayah dan ibu saya di surga kelak. Tapi kalau nyonya memang serius mau login dan saya masukin, mungkin besok kita bisa mencari ustadz atau ulama. Sebab, mereka yang lebih paham dan punya wewenang menuntun seorang mualaf, balasku panjang lebar. Mendengar jawabanku, Nyonya Linda meneteskan air mata, dan, tanpa sadar dia langsung menangis di pelukanku. Dan, sejak malam itu, sampai aku kerja 2 tahun di sini, Cibela putri majikanku pun datang, kembali dari Australia. Selama ini, rahasia Nyonya Lin tetap ku jaga, sebab dia belum mau ada orang lain yang tahu tentang keputusannya itu. Tuan Johnny pun baru tahu kalau istrinya sudah aku masukin, setelah beberapa bulan kemudian mereka bertengkar. Tuan Johnny juga mengaku mau jadi mualaf, untuk bisa menikahi Bu Dewi, pengusaha janda Solo yang memikat hatinya. Saat itulah, keduanya justru jadi bersama dengan keadaan. Mereka jadi mualaf dengan motif awal yang berbeda. Hanya saja, setelah login, suasana di rumah ini jadi lebih terasa teduh dan nyaman. Hingga ketika Cibela pulang, aku jadi serba salah dengannya. Aku khawatir dia tahu, aku sama mamanya sudah pernah. Wajah Cibela dengan mamanya tak jauh beda. Sama-sama wanita Cindo yang cantik, tapi tentu saja dia lebih menarik. Bukan hanya karena lebih muda, dan lebih tinggi dari mamanya. Cibela juga pintar bahasa Inggris dan baik sekali padaku. Awal dia datang, dia sempat ngetawain aku pakai bahasa Inggris. Katanya, "Oh, my God, you are the real man as Anani." Ya aku jawab aja, "Oh yes, oh no, my nona. Si Nani udah berhenti jadi pembantu di sini, makanya saya yang gantiin," balasku. Ya dari awal emang Cibela suka bercanda, padahal tadinya kukira dia itu judes dan galak, tapi tahunya aku salah sangka. Hingga di minggu kedua setelah dia balik ke rumah ini, Cibela akhirnya bercerita tentang hidupnya di Australia. Dia sudah tinggal bersama tantenya di Perth, sejak lulus SMP dan masuk International High School di sana. Semua karena dia merasa malu sekali karena Tuan Johnny papanya, pernah ketahuan sedang ngerayu pembantu. Bukan hanya sekali, tapi sudah sering tuan majikanku suka sekali usil sama pembantu rumah tangga, sejak Cibela masih kecil. Dan, karena itu jugalah, Cibela belum juga menikah, walau usianya sudah sekitar 32 tahunan, sudah cukup matang. Tapi kamu jangan anggap remeh aku loh. Walau belum pernah marit, tapi aku paham kok cara bahagiain lelaki, katanya. Aku langsung kaget mendengarnya, soalnya waktu itu, kebetulan kami sedang berdebat soal nama buah-buahan. Katanya dia watermelon, jadi ku buatkan jus melon. Tahunya watermelon itu semangka dalam bahasa Indonesia. Aku juga bisa kok bikin kamu pinter bahasa Inggris, dan bisa membedakan mana yang melon dan mana yang semangka kojo. Cibela bilang begitu lagi, yang akhirnya bikin aku jadi baper sama dia, soalnya dia langsung saja nunjukin bedanya yang itu. Kata Cibela, kehidupan di Australia selama ini udah biasa kayak gitu, nggak masalah juga nggak menikah kayak di sini. Jadi, dia pingin aku tahu gimana rasanya kalau kita hidup di luar negeri, makanya siang itu dia nggak marah padaku. Walau aku salah buatin jusnya, tapi malah aku diajarin caranya, sampai lumayan lama dan aku beneran paham caranya. Dalam hati, ku bilang ternyata mama sama anaknya nggak jauh beda deh, baik penampilan maupun kebaikan hatinya. Namun, pas Cibela minta kami untuk mengulangi sekali lagi, aku langsung saja menolaknya dan menghindarinya. Ku bilang, "Maaf Cibela, bukannya saya nggak mau lagi, tapi, ini kan Indonesia, di mana sopan santun harus dijaga. Lagian, kalau Cibela memang mau lagi, sebaiknya kita menikah dulu, biar Cibela bisa sah dan resmi menjadi milik saya." Aku bilang begitu, sambil terus terang kalau aku juga mencintai dirinya, dan Cibela langsung baper mendengar semua. "Tapi Jo, kita
Kita kan berbeda, bukan saja aku lebih tua, tapi keyakinan kita juga beda Jo, tanya Cibela. Ya aku jawab, nggak masalah Cibela. Asalkan kita sama-sama mencintai maka semua perbedaan hanya sekat sementara. Seperti mamanya, Cibela juga jadi terharu ketika aku menyatakan bersedia menerima dirinya apa adanya, dengan masa lalunya. Dan, hidayah itu seperti datang begitu saja, karena seminggu kemudian Cibela memanggilku di depan majikanku. Papa dan Mama, Bella sudah ambil keputusan, Bella mau jadi mualaf dan menikah sama Johan pembantu kita. Bella mencintainya, dan hanya Johan yang bisa membuat Bella berubah dan mau kembali lagi tinggal di sini selamanya. Yah, akhirnya itulah happy ending dari kisahku kawan. Aku dan Cibela akhirnya menikah, dengan acara yang sederhana. Kami akhirnya membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, walau kami berbeda usia, kultur dan budaya. Kini sudah 2 tahun kami berumah tangga dan sudah memiliki 1 anak berusia setahunan. Kadang cinta dan jodoh itu susah ditebak. Namun takdir selalu memberikan yang terbaik sepanjang kita mau terus berdoa. Terima kasih sudah menyimak, semoga bisa jadi pelajaran dan menghibur kalian semua dimanapun berada ya kawan.